Yo, ohayo gozaimasu. Balik lagi bersamaku Ganboro Official deh. Hisashiburi desu ne, minasan. Sou desu ne, mou nan kagetsu gurai kana. Zenzen atarashii doga sukura nakatta. Naze kana? Sou desu ne, tenshoku shita toki de sa, atarashii kaisha ni, shigoto ga dondon isugashii natte, de, yasumi toki ni mo suken suru koto mo arimasu ne. 休日早期になります。で、しかも今日は断食してるので何の動画作ればいいかわかんないけど、でも今日はね、会話能力について話したいと思います。Jadi di video kali itu aku pengen bahas tuh betapa pentingnya dan betapa bermanfaatnya itu kaiwa surukoto atau speaking ya, komunikasi kita dalam bahasa Jepang gitu. Nah, kebanyakan tuh banyak yang nanya ya, Bang, gimana tuh bang, kok kaiwanya bisa kayak gitu bang gitu. Gimana belajar kaiwanya bang, biar konsisten, biar ini, biar itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih di Indonesia, yang ingin bekerja ke Jepang itu, nah pastikan dulu itu kaiwa kalian itu udah bagus gitu. Bukan di sini untuk kita mulai belajar latihan kaiwa. Di sini itu untuk lebih meningkatkan skill bahasa Jepang. Nah, jadi biar kalian yang nggak kesusahan gitu ya, terutama untuk para Kensushi Tachi itu. Karena kebanyakan kohai aku tuh yang di sini tuh ya, para anak-anak magang gitu, Kensushi Tachi, aku lihat tuh ya, bahasa Jepang mereka itu masih minim gitu. Jadi dalam artian gimana ya, ketika dia melakukan sesuatu dan dia buat kesalahan gitu, dan ditanya, kadang dia sendiri aja nggak bisa jelasin gitu. Nah, kadang dia harus mengandalkan kayak senpainya, kadang kayak nanya ke aku gimana jelasinnya, terus kayak apa yang dibilang orang Jepang itu ke dia gitu. Kadang masih banyak mereka yang nggak paham gitu. Nah, itu syukur akunya di situ. Gimana kalau akunya nggak ada di situ coba, ya kan? Bayangin, itu jibu nggak komarun desho. Dakara, Nihon de hatarakitai nara, kaiwa noriku toka agareru you ni chanto kaiwa renshu shite kudasai. Ne? Jadi tuh sebelum berangkat ke Jepang, sering-seringlah latihan kaiwa gitu. Biar ketika udah di Jepang tuh kita tuh nggak kesusahan bagi kita mau ngobrol sama orang Jepang gitu. Karena nanti kalian kalau udah ke Jepang, kalian bakal rasain bedanya itu. Kalian bakal rasain gimana rasanya ketika di tempat kerja orang Jepang langsung yang ngomong pakai bahasa Jepang tuh. Jangankan teman-teman yang belum berangkat ke Jepang, aku di sini aja kadang masih nggak paham apa yang mereka bilang gitu. Ya kan, banyak lah yang harus dipelajari gitu. Jadi bukan berarti aku sombong, tapi untuk kalian yang ingin berangkat ke Jepang gitu kan, pastikan kalian bahasa Jepang itu bisa dibilang tuh nggak lancar, tapi ngerti lah dan bisa lah ngobrol gitu. Bisa dibilang tuh nggak harus lancar-lancar banget gitu, yang setidaknya tuh paham gitu kan apa yang disampaikan dan bisa menjawab apa yang mereka tanyakan gitu. Bisa dibilang tuh gini, walaupun apa ya, jabatan kita gitu, tachiba gitu, status kita tuh cuma Kensushi ataupun Tokutegi no gitu, itu kalau bahasa Jepang kita bagus tuh rezeki nggak ada yang tahu gitu, ya kan? Siapa tahu bos kita suka sama kita gitu kan, dikasih kepercayaan lebih, dikasih kerjaan yang lebih gitu. Jadi kayak gitu. Nah, aku contoh di sini, aku tuh statusnya Tokutegi no, tapi di perusahaan aku tuh pengen nyari orang tuh yang kualitas bahasanya tuh bagus gitu, yang sekiranya tuh gampang komunikasi gitu kan, ngerti apa yang dibilang gitu kan. Jadi kayak bisa dibilang tuh ngerti ya kanji gitu kan, nulis kanji bisa gitu, bekerja juga bisa konsisten gitu kan. Nah, itu di perusahaan aku tuh mau bikin Tokutegi no itu setara dengan Shain gitu, jadi setara dengan orang Jepang gitu. Udah pasti gajinya bakal lebih tinggi kan. Nah, kayak gitu, jadi ingin disetarakan gitu. Nah, itulah tadi kuncinya kalau kita bahasanya bagus gitu kan. Ya alhamdulillah, siapa yang gak mau gitu dapat jabatan yang bagus di perusahaan gitu kan, karena bahasa kita bagus gitu kan. Siapa yang gak mau gitu kan. Kayak ya teman-teman aku di sini juga bahasanya pada bagus gitu kan. Kayak mau wawancarain orang dari Indonesia, kita diajak karena bahasa kita bagus kan. Jadi penerjemah gitu kan untuk orang yang mau wawancara tadi. Kita kan bisa memilih gitu kan. Bos juga bisa nanya pendapat kita. Menurut kamu gimana nih kira-kira anak baru yang kita wawancara gitu kan. Kalau pas wawancara tadi kan, pasti si bos kita nanya gitu kan, ini lulus atau enggak, ini kita kan bisa menilai gitu dari bahasa gitu. Jadi makanya teman-teman yang ingin bekerja di Jepang dan pengen dapat bagus posisinya gitu, jangan peduliin, ya saya kan cuma Kensu, ya bahasa gini doang udah. Enggak, temanku Kensushi, kerjanya apa? Tangan kanan bos. Itu gaji teman-teman yang dia nyatet-nyatetin tuh, dia yang jumlahin gaji teman-teman itu, dia duduk aja kerja tuh di samping bos. Kensushi, bayangin. Kenapa? Bahasanya bagus, bahasa Jepang yang dua gitu. Nah, itu tadi kekuatan dari skill bahasa gitu, ya kan? Nah, makanya tuh tingkatin terus skill bahasa. Kita nggak tahu rezeki kita di mana gitu, ya kan?
syukurlah kalau kita udah nyaman kerja, bahasa kita bagus gitu kan. Kita nggak tahu satu saat ini bagus bahasanya, dilirik gitu kan. Ini kamu gini-gini diajarin gitu kan. Kayak di perusahaanku sekarang alhamdulillah gitu. Kita tuh digembleng gitu kan, biar kinerjanya bagus, taruh orang Jepang, bahasanya juga terus-terusan dipus gitu. Dan otomatis income dan gaji juga lebih besar gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar, jadi untuk teman-teman yang masih ingin belajar, semangat terus, belajarlah terus gitu kan, selagi masih di Indonesia gitu. Karena kalau udah ke Jepang nanti kalian bakal ngerasain gitu kan, waktu belajar jadi dikit, harus lebih fokus kerja gitu. Jadi buat kalian yang masih di Indonesia, upgrade terus skill bahasa kalian gitu. Nah, pas nanti di Jepang, skill itu bakal terus meningkat gitu, teman-teman. Intinya tuh jangan pernah tanyakan berapa lama orang belajar bahasa Jepang, tapi tanyakan metode apa yang dia terapkan untuk belajar bahasa Jepang gitu, untuk bisa sampai level itu dan lancar kayak gitu. Bagaimana metode yang dia pakai, itu bisa kita jadikan referensi. Walaupun tipe belajar orang itu beda-beda gitu, oke? Walaupun tipe belajar orang itu beda-beda gitu, karena nggak ada gunanya kita tanya, oh dia udah pasti udah lama belajar bahasa Jepang gitu kan, oh dia udah lama makanya lancar kayak gitu. Enggak gitu. Belum tentu dia yang udah lama belajar bahasa Jepang, kita ikutin belum tentu bahasa Jepang kita bisa lancar kayak dia. Contoh sama nih, aku belajar setahun, ya kan? Kamu belajar teman-teman belajar setahun. Belum tentu juga bahasa teman-teman bisa lebih lancar dari aku. Dan begitu sebaliknya, belum tentu juga bahasa aku lebih lancar dari teman-teman. Bisa jadi teman-teman baru belajar 6 bulan, udah lebih lancar dari aku. Nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi nggak perlu nanya tuh berapa lama belajar bahasa Jepang, itu enggak. Tiap orang tuh porsinya beda dan proses belajarnya juga beda-beda, teman-teman. Toriazu, Nihongo gambatte benkyou shite, Nihon ni kitara, isshokenmei gambatte hataraite, Nihongo benkyou shinagara, kaiwa no ryoku app shite, Nihongo no riku shiken mo ukete, gokaku shite, de minasan, shigotoってさ、立場とか上がることもあります。給料上がることもあります。だから皆さん、会話することが一番大事だと思います。最初に別に漢字があんま読めなくてもいいですよね。でも一番大事なのは会話することです。皆さんならできると思います。最後まで見てくれてありがとうございます。次の動画でまた会いましょう。またね。